Nikmat yang tak bisa kita hitung, tak bisa kita bayang berapa nikmat yang telah Allah berikan. Semua itu wajiblah kita syukuri. Kita nambah keiman dan takwa kita, sehingga dengan selalu menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Pokoknya dalam kehidupan ini, apapun yang telah dinikmatkan oleh Allah SWT, mulai dari nikmat kesehatan, rezeki yang melimpah, dan umur yang panjang diberikan, wajib kita syukuri. Di mana ayat-ayat Allah telah terangkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, azabku sangat pedih. Muasirul yang rahmati Allah SWT, bisa penyiaran BKM yang rahmati Allah SWT, marilah pada momen sayang hari ini kita maghrib dengan tema keutamaan bersedekah, sebagaimana dalam peribahasa, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak ada dalil Al-Quran maupun hadis yang mengatakan bahwa sedekah akan membuat kita menjadi miskin. Namun sebaliknya, sedekah akan menjadikan kita serba berkecukupan. Mengapa demikian? Karena Allah SWT telah berjanji, barang siapa yang mau bersedekah, maka akan dilipat gandanya sampai dengan 700 kali lipat. Di mana dalam surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi pada ayat 261, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Sedang kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam sebuah hadis qudsi yang telah dijelaskan, kullu amal ibni adam lahu hasani ba'asri amsalha ila sab'umi'ati di'fi qala azza wa jal illa siyamu fa innahu li wa ana allazi azza bihi. Setiap amal manusia akan diganjarkan kebaikan semisalnya sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Perihal sedekah ini ada sedikit cerita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad. Tak kala Allah menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Lalu Allah menciptakan gunung dan bumi pun hanya terdiam. Akhirnya para malaikat keheranan. Kemudian para malaikat bertanya, ya Rabbi, adakah suatu dalam ciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung? Allah menjawab, ada, yaitu besi. Para malaikat bertanya lagi, ya Rabbi, adakah suatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada besi? Allah menjawab, ada, yaitu api. Para malaikat kembali bertanya, ya Rabbi, adakah suatu dalam ciptaanmu yang lebih kuat daripada api? Allah menjawab, ada, yaitu air. Para malaikat bertanya kembali, ya Rabbi, adakah suatu dalam ciptaanmu yang lebih kuat daripada air? Allah menjawab, ada, yaitu angin. Akhirnya para malaikat itu masih penasaran dan bertanya lagi, ya Allah, adakah suatu dalam penciptaanmu yang lebih dahsyat dari itu semua? Allah SWT menjawab, ada, yaitu amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya. Kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, kalau dilihat dari cerita tadi,
yang banyak bertanya adalah malaikat. Timbul pertanyaan pada kita, sekarang bagaimana jika kita bertanya, adakah kita sebagai manusia? Misalnya pertanyaannya seperti ini, jika kita orang fakir atau miskin yang tidak punya duit atau harta untuk sedekahkan bagaimana? Maka jawabannya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Lalu, apa sajakah dari persendian kita yang dihitung sebagai sedekah? Yang pertama, ta'dilu bainasnaini shadaqatin. Engkau memadamkan dua orang, mendamaikan dua orang yang bertikai atau bersih adalah sedekah. Maksudnya dalam rumah tangga kita lihat ada keluarga kita yang bercekcok, kita nasihati sama, itulah satu sedekah. Yang kedua, wa ta'inu rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatin. Engkau membantu seseorang menaikkannya ke atas kendaraan, atau engkau menaikkan barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Yang ketiga, wal kalimatut thayyibah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Kita menasihati saudara dengan lemah lembut, menasihati jalan yang baik, itu adalah sedekah. Yang keempat, wa bi kulli khutuwatin tamsiha ila sholatin sedekah. Setiap langkah yang engkau jalankan menuju ke masjid untuk sholat adalah sedekah. Dan kelima, wa tamitul adza an tariqa sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan duri dari jalan adalah sedekah. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Arti sedekah adalah sedekah, mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kegiatan ini bukan hanya semata menginfakkan harta di jalan Allah atau mengisi sebagiannya, melainkan kepada fakir miskin, tetapi semuanya, harta, senyum, itu semua sedekah. Di mana yang harus kita perhatikan dalam hal-hal yang kita bersedekahkan, harus kita ingat dalam hal mengukurkan apa yang amalan kita untuk bersedekah, yang harus kita hati-hati. Yang pertama, arya, yang menggugurkan sedekah amal seorang, di mana dalam surat Al-Baqarah 264 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ma suluka ma sal safwanin 'alaiha turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumil kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, dan tidak diberi manfaat kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi, tidak memperolehkan suatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah telah memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Kaum muslimin yang rahmat Allah, dalam suatu hal yang diperhatikan dalam bersedekah, yaitu jangan melakukan riya, kita ceritakan kepada orang lain. Yang kedua, dalam kita harus berhati-hati dalam bersedekah, yaitu jangan menyakiti perasaan orang yang menerima dengan kata-kata yang tak pantas kita ucapkan. Yang ketiga, dalam kita bersedekah kita perhatikan, yaitu ujub, rasa sombong. Jauhkan dalam sifat dari kita dalam sedekah. Karena apa?
tinggal sia-sialah apa yang kita berikan dalam sedekah. Semoga dalam tema hari ini menjadi momentum perubahan kita lebih baik dalam bersedekah, meningkatkan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Tolong menolong, saling membahu satu sama lain, itulah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Tujuan kita hidup dunia ini yaitu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sehingga kita mati. Ada 3 hal yang harus menolong kita di hari mati. Salah satunya amal yang kita sedekahkan di jalan Allah SWT. Semoga dalam hal sedekah ini momentum kita berubah lebih baik lagi, menjadi orang-orang yang selalu bersyukur apa yang telah diberikan oleh nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam kisahkan Imam riwayat Imam Tirmizi, di mana Ahmad, kalau Allah Subhanahu wa taala yang dalam hal menghargakan dan dahsyatnya kehebatan yang ada. Rajul tasdiqu basqafaha hatta la tamsama lamatan bikubiyamihi. Amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kiri tidak mengetahuinya. Artinya orang yang paling hebat, paling kuat dan paling dahsyat adalah orang yang bersedekah tetapi tetap mampu menguasai dirinya, sehingga sedekah yang dia lakukan bersih, tulus dan ikhlas tanpa ada unsur pamer atau keinginan untuk diketahui orang lain. Inilah gambaran yang Allah berikan kepada kita semua, bagaimana seorang hamba yang ternyata mempunyai kekuatan dahsyat adalah hamba yang bersedekah tetapi tetap dalam kondisi ikhlas, karena naluri dasar manusia sebenarnya selalu rindu akan pujian, penghormatan, penghargaan, ucapan terima kasih dan sebagainya. Kita pun selalu tergelitik untuk memamerkan segala apa yang ada pada diri kita, ataupun segala apa yang bisa kita lakukan, apalagi kalau yang ada pada diri kita atau yang tengah kita lakukan itu berupa kebaikan. Karena tidak usah heran, seorang hamba yang bersedekah dengan ikhlas adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan dahsyat. Sungguh, ini ia tidak akan kalah oleh aneka macam selera rendah, yaitu rindu pujian dan penghargaan. Kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, segala amal yang kita perbuat, amal baik atau amal pun buruk, semuanya akan terpulang kepada kita. Demikian juga kita berbicara soal harta yang kita ada dalam genggaman kita, dan kerap kali membuat kita lalai dan alpa. Demi Allah, semua ini datangnya dari Allah SWT yang maha pemberi rezeki dan maha kaya. Dititipkannya kepada kita tidak lain supaya kita beramal dan bersedekah dengan sepenuh keikhlasan, semata-mata karena Allah. Semua perbuatan kita ucapan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pastilah kita akan mendapatkan balasan pahala daripadanya, baik ketika dunia ini maupun saat menghadapnya kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setelah jelaskan tadi, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan harta jalan Allah adalah seumpama dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap butir 100 biji Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha ketahui. Kaum muslimin yang rahmatullah, demikianlah akan balasan yang berlipat ganda sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya terhadap manusia menafkahkan harta jalan Allah. Lalu kenapa terkadang tangan ini sangat ringan sekali untuk menyisihkan, menyumbangkan dan mengeluarkan harta dalam hal yang bersifat hiburan saja? Jikalau untuk menyaksikan pertandingan sepak bola, mulai dari Piala AFF sampai kepada hiburan malam, bermacam liga-liga lainnya,
untuk hadir menyaksikan semua ini. Berapapun harganya channelnya, dengan ringan tangan ini mengumpulkan dana tanpa ada rasa perhitungan. Begitu pula dalam bidang lain, dalam permainan bulu tangkis misalnya, mulai dari kaos, sepatu, dan semua alat-alat yang membutuhkan olahraga, sebab apapun